setelah penyidik memeriksa sejumlah 33 orang saksi dan ahli sejumlah 19 orang, saya ulangi 19 orang ahli, total 52 orang, serta menyita barang bukti sebanyak 12 item, maka pada hari ini penyidik melakukan pemeriksaan kepada saudara BS dan saudara TR sesuai dengan surat panggilan yang sudah kami berikan. Dilanjutkan dengan pemeriksaan hari ini dan gelar perkara yang dilaksanakan hari ini, penyidik setidak-tidaknya telah mendapatkan 2 alat bukti yang sah sesuai dengan pasal 184 KUHP serta didukung dengan barang bukti yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka. Dengan demikian, penyidik telah dapat meningkatkan status hukum saudara BS dan saudara TR menjadi tersangka. 5, 4, 3, 2, 1, go! Gue botakin pala lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan Bang Napi Channel. Channel apa adanya, tidak ada apa-apanya. Ini 1 minggu ya kita kena strike oleh pihak YouTube karena konten vaksin kemarin itu yang disampaikan oleh Babe Aldo dan teman-teman di Kemenkes ya, dan ibu-ibu. Jadi ada semacam bagian konten yang agak sensitif ya sepertinya oleh pihak YouTube dan tidak boleh diketahui oleh masyarakat luas ya terkait dengan vaksinasi anak. Tapi yang akan kita bahas bukan soal konten vaksin lagi ya, karena rentan ini sensitivitas algoritma di YouTube. Yang ingin kita bahas itu soal video yang barusan kita tonton ya, bagaimana Polda Jabar kemudian menetapkan Habib Bahar dari saksi ya, sekelebat sejurus kemudian langsung naik statusnya di tersangka. Ini jangan-jangan BAP-nya sudah disiapkan terlebih dahulu ya sebelum ditersangkakan, sebelum diperiksa BAP-nya sudah selesai ya, lalu langsung ditetapkan sebagai tersangka. Ya mestinya kan ada tahap ya, pemeriksaan saksi ya. Kemudian menurut keterangan pihak Polda Metro Jaya itu ada 19 orang saksi ahli yang diperiksa, kemudian saksi-saksi yang hadir juga di pengajian Habib Bahar yang menurut kepolisian itu mengujar informasi bohong ya, berita bohong dan ujaran kebencian katanya sesuai dengan pasal-pasal yang disangkakan. Ada pasal 28 Undang-Undang ITE, ada pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE, ada juga pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Ini menarik ya untuk kita elaborasi lebih lanjut. Saya punya contoh loh BAP ya. Saya punya contoh BAP ini lumayan tebal. Dulu tebalnya ini 3 kali ini. Ya, ini ada 100 halaman lebih. Waktu itu saya di BAP ya. Bahkan saya diperiksa BAP ini sudah selesai terlebih dahulu ya. Ada saksi polisinya sudah diperiksa, kemudian saksi-saksi yang melaporkan sudah diperiksa ya. Lalu saya diperiksa kemudian sejurus berikutnya langsung ditetapkan sebagai tersangka dan bahkan anehnya ya di penjara sebelum ada surat perintah penahanan. Dikurung di Mapolda itu sebelum ada surat perintah penahanan ya. Jadi saya diminta tanda tangan surat malam itu. Jadi sekitar 2:30 dini hari. Tanda tangan saja Pak katanya. Tidak akan jadi masalah, ini surat, ini cuma berkas apa saja, pelengkap saja katanya. Tahu-tahu setelah ditandatangan saya langsung dijebloskan ke kandang anjing. Dalam tanda kutip ya, kandang anjing itu sel tahanan di Polda yang fasilitasnya ya cukup representatif lah. Ibadah juga masih bisa, walaupun tidak bisa Jumatan ya. Kita tidak pernah menyelenggarakan Jumat selama 2 bulan berturut-turut waktu itu ditahan di Polda. Karena proses penyidikan saya waktu itu ditahan 1 kali 20 hari, diperpanjang 20 hari, diperpanjang untuk 20 hari yang ketiga. Jadi total 60 hari waktu itu, malah lebih 1 hari. Lebih 1 hari. Dan itu juga melanggar KUHP ya, untuk penyidikan tahap awal. Nah, jadi kalau ingin memperpanjang mestinya ya mereka mengajukan surat lagi ke pengadilan. Nah, jadi tidak ke kejaksaan lagi. Jadi perpanjangan penahanan 1 kali 20 hari pertama itu kewenangan penyidik saja. Lalu ada perpanjangan penahanan 20 hari untuk yang tahap kedua ya. Itu harus minta izin ke kejaksaan ya. Izinnya di kejaksaan. Lalu perpanjangan
penahanan 20 hari untuk yang ketiga kalinya itu dari kejaksaan. Nah, kalau lewat dari 60 hari sesuai dengan KUHAP itu harus minta izin ke pengadilan lagi, tidak ke kejaksaan lagi. Nah, saya lewat 1 hari. Menurut hitungan saya ya, saya ditahan waktu itu tanggal 19 November ya. Tanggal 19 November tanpa surat penahanan, itu perlu dicatat. Jadi saya punya contoh BAP. Nah, ini banyak ya yang melaporkan itu polisi sendiri. Ini ada namanya si Helin Darminta, ada Rian Permana, ada si Suhardiman namanya ya, yang membuat laporan. Dia sebagai saksi pelapor ini ya. Waktu itu disangka dengan Undang-Undang ITE, macam-macam pasalnya waktu itu ya, dituduh 315 ya kan, penghinaan kepala negara, macam-macam lah. Tapi pada akhirnya kan tidak terbukti di pengadilan. Saya dugaan dengan kasus Habib Bahar itu BAP-nya sudah disediakan karena ada 19 orang saksi ahli yang diperiksa dan kapan diperiksanya. Sementara ini Habib Bahar ya 12 jam di sana. Ini menarik, ada 19 orang. Kapan orang-orang itu diperiksa oleh pihak Polda Jabar kita tidak tahu. Dan sampai hari ini Polda Jabar tidak berani terbuka atas konten apa ya, delik apa yang kemudian membuat Habib Bahar dan salah seorang yang mengupload video itu menjadi tersangka. Nah, di mana deliknya? Di mana posisi deliknya? Ini menarik untuk kita kembangkan. Jadi ini pertanyaan saja ya, karena mungkin saja kejadian Habib Bahar ini seperti apa yang didapati oleh Bang Munarman ya. BAP-nya sudah selesai, langsung diciduk saja ya kan. Bahkan tidak sempat bersiap-siap ya, mempersiapkan diri menggunakan celana panjang apa segala macam. Tapi ya bahkan sendal pun dia tidak sempat pakai ya. Ini aneh ya kalau kita bandingkan dengan ketika penyidik KPK menangkap Aziz Samsudin ya, gabung barangkali dengan kepolisian juga, malah sempat mandi, disuruh siap-siap dulu ya, siapkan koper macam-macam ya. Ini menarik untuk kita bahas lebih lanjut teman-teman. Intinya ini ada proses yang ditutupi dan ada ilegal proses yang terjadi di sana. Itu dugaan saya, ada ilegal proses. Walaupun kemudian penyidik ya seperti yang dirilis oleh Polda Jabar, Humas Polda Jabar itu ya sepertinya meyakinkan sekali apa yang mereka lakukan terhadap proses penegakan hukum menurut mereka sendiri. Jadi pertanyaan kita, presisinya di mana? Ya, kita tunggu keseriusan mereka menangani kasus Denny Siregar yang sudah dilaporkan di Polres Tasikmalaya ya, yang katanya sudah dilimpahkan ke Polda Jabar, dan menurut informasinya Polda Jabar menyelimpahkan ke PMJ Metro Jaya, tapi konfirmasinya tidak ada. Ini sudah 1,5 tahun loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.